Oke, budget 3 juta kira-kira kalau kita obrolin buat kamera HP bakal dapat sebagus apa sih? Coba lu tonton video ini sampai selesai karena gue bakal breakdown budget 3 juta kira-kira lu dapat sebagus apa. Kalau lu pilih mantan flagship dari Android, lu bisa dapetin hasil kualitas video seperti ini. Nah, gue rekam video ini pakai Samsung Galaxy Note 20 yang harganya 2 juta, 3 juta, tergantung kondisi lah ya. Lu mau kondisi kayak gimana, tergantung budget dan tergantung kalian mau beli atau enggak gitu. Intinya buat ngezoom ya nggak ada yang spesial sama kayak handphone kekinian pada umumnya. Cuman kelebihannya dibandingkan HP-HP baru, Android baru di harga 2 juta 3 juta itu nggak bisa sesmooth ini. Ngerekamnya tuh masih agak patah-patah sih, Samsung ini halus banget. Jadi menurut gua kalau budget 3 jutaan lu butuh banget buat video recording tapi lu nggak mau pakai iPhone atau karena lu udah punya iPhone lu butuh handphone yang kedua gitu. Saran gua ambil mantan flagship sah-sah aja sih. Cuman ada PR ya, ada PR sedikit. PR-nya itu layarnya lu harus bisa lebih selektif lagi waktu saat milih ya. Kadang udah ada shadow ya, ada garis-garis ya, ada hijau-hijau, tompel dan lain-lain. Tergantung lah AMOLED, IPS atau apapun itu. Nah, kalau beli HP baru budget 3 jutaan itu lu nggak bisa dapat seperfect mantan flagship budget 3 jutaan. Ada sesuatu hal yang harus lu bayar ketika lu beli baru, yaitu lu bayar garansinya, ya kan? Lu bayar HP barunya itu, ya kan, belum ada lecet. Jadi nggak ada depresiasi yang mengharuskan, wah ini HP 3 juta tapi kok fiturnya kayak 2 juta. Ya memang itu yang lu dapat gitu. Jadi kalau lu beli HP baru harga 2 juta 3 juta, itu tidak sebaik handphone mantan flagship harga 2 juta 3 juta. Untuk masalah kamera ya, di video ini kita ngomongin kamera bukan performa ya, bukan performa HP, harus digaris bawah itu. Nah kalau buat video recording HP-HP 2 juta 3 juta, nggak semuanya itu ngerekam itu halus, smooth, ya nggak patah-patah, nggak semuanya kayak gitu. Masih ada kok gue temuin, contoh kayak yang gue pegang ini Vivo V40 Lite ini, kalau lo mau ngerekam di 60 fps itu malah turun ke 720, dan hasil 60 fps pun kayak agak sedikit patah-patah, getar-getar gitu. Itu sangat annoying sekali, lu keluarin duit 3 juta tapi dapat kualitas seperti itu. Makanya gue lebih preferin ke kalian semua, kalau butuh banget nget lu sesekali emang suka atau lu memang suka banget, gue pengen punya HP tuh nggak mau ngerekam video tuh patah-patah, ya udah lu beli aja mantan flagship ya. Karena kalau lo mau beli HP baru, sejatinya 3 juta itu masih cukup kentang. Lo tuh harus disuguhkan dengan berbagai macam kekurangan. Entah itu lo dapat layarnya oke tapi kameranya kurang, entah lo dapat performa oke tapi kamera kurang. Lo nggak bisa all package semuanya gitu, ya kan? Nanti di akhir video gue kasih tahu deh. Jadi menurut gue, kalau lo pengen buat kameranya hasil jepretannya bagus, 3 jutaan baru banyak ya. Per gimmick-gimmickan baru 3 jutaan banyak, inovasi baru per 3 juta, HP per 3 jutaan banyak, modelnya ini, model itu. Cuman kalau buat kualitas tetap mantan flagship menurut gue ya. Ini gue ngomongin kamera ya, bukan performa. Kalau performa silakan bisa nyari sendiri, searching sendiri. Gue belum buat konten itu. Intinya kalau budget 3 jutaan, lu butuh buat video jangan. Tapi kalau buat jepret, nah beda cerita nih. Banyak handphone itu hasil jepretannya itu bagus karena memang setiap handphone software itu beda-beda ya. Let's say kayak gue bilang gini ya, kayak iPhone harga 3 juta. Ya misal kayak XS Max, XS gitu-gitu. Itu bakal kalah sama sebuah Android harga sejutaan. Kenapa bisa begitu? Karena balik lagi softwarenya. Tapi kalau buat video recording itu ada peran hardwarenya, Jadi makanya kalau Android yang kekinian yang harga sejuta, 2 juta, 3 juta, itu hasil jepretannya lumayan oke karena permainan dari software. Ya kita bisa tanya lah sama Dedengkot software si kamera terbaik salah satunya si Pixel ya kan. Nah, di sini kalau budget 3 jutaan lu ibain buat iPhone, itu masih bisa disikat sama si Android ya untuk hasil jepretan. Tapi untuk hasil video beda lagi. Makanya gue bilang kalau hasil video itu butuh hardware yang mumpuni juga. Nggak bisa cuman ya udah, nih gue kasih modul kamera yang murah-murah aja. Kasih masukin software yang bagus. Itu mentok-mentok cuma hasil jepretan. Kalau hasil video tetap aja perlu software yang bagus dan penunjang hardware yang bagus juga. Makanya ketika kita buat video recording, banyak banget HP-HP Android yang harga 3 juta itu kalah ya. Kayak kok aneh gitu ya kan, kok blee gitu. Sedangkan mantan flagship masih bagus-bagus. Karena mantan flagship waktu lahir aja HP berapa boy? Ada yang 10 juta, 14 juta, 18 juta, ya kayak gitu-gitulah. Kalian bisa nilai sendiri lah. Se-effort apa pabrikan itu ngasih komponen terhadap handphone mereka, mulai dari layar, baterainya, komponen-komponen lainnya. Makanya ada imbasnya dari sisi pemakaian. Jadi kalau budget 3 jutaan, poinnya gini loh.
Lu tuh kalau butuh buat kamera yang cuman butuh video recordingnya bagus, nggak ada solusi dan nggak ada yang tidak bukan. Anjir, ngomong apa gue? Intinya cuman buat yang bagus-bagus di video, lu ambil mantan flagship, mau itu dari Android ataupun dari iPhone. Nah kalau dari iPhone sendiri gini loh, budget 3 jutaan ini apa ya, menurut gue ya, ini juga udah menjadi kentangnya sekentang-kentangnya HP. Karena gini, lu budget 3 jutaan, lu tuh terlimitasi dengan banyak hal. Contoh, lu pengen handphone Pony tapi performanya jadi turun. Ya karena ada yang lebih kenceng dari handphone Pony kayak dari si XR ini, contoh kayak iPhone SE Gen 2 atau Gen 3 ya kan. Ya karena budgetnya kentang, lu nggak bisa milih sesuka hati lu ya kan. Jadi kalau budget 3 juta lu pilih iPhone sekalipun itu tetap ada limitasi kentangnya gitu. Ngomong apa sih? Lu ada yang belum ngerti nggak sih kentang tuh apa? Nanggung ya. Terus kalau lu butuh buat hasil jepretan yang bagus, nah ini udah mulai kentangnya sekentang-kentangnya. Android harga 2 juta sejuta itu udah banyak yang lebih cakep-cakep untuk jepret-jepret ya, bukan video recording ya. Daripada iPhone harga 3 juta. Jadi banyak hal yang harus kalian pikirin juga kalau beli iPhone, ya teruntuknya mantan flagship iPhone ini di harga 3 juta. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan kalian? Belum lagi yang lebih ekstrim ya. Itu baterainya kecil-kecil. Yang kalian mikir, gue pakai Android harga sejutaan, baterai 5.000 mAh, kuat seharian, kok tiba-tiba pakai iPhone harga 3 juta kok jadi gini ya baterai, kok cepat banget gue ngecas ya. Nah kalian harus mikirin ke situ juga. Tapi gini loh, kalau di budget 3 jutaan dan lu memang harus beli iPhone, gue bisa menyarankan kalian ambil iPhone SE Gen 2 atau Gen 3. Tapi kalau budget 3 juta, ya nggak mau ambil resiko yang resmi-resmi 3 juta, ya udah lu ambil iPhone SE aja. Tapi sadar diri dengan baterainya. Bang kalau gitu, mendingan beli Android harga 3 jutaan aja dong, perfect. Kata lu iPhone harga 3 juta bisa dilibas pakai Android harga 3 juta jepretannya. Enggak juga, Android juga ada yang bleh. Contohnya kayak yang lagi gue pegang ini ya kan. Ini HP, salah satu HP yang lumayan bleh dari Poco menurut gue. Lu ngeluarin duit waktu barunya ini handphone 3 juta ya. Tapi hasil jepretannya lumayan ampas ya. Hasil jepretannya lumayan ampas, perekaman video ampas, terus buat main game juga lumayan ampas dengan budget yang kita keluarkan. Jadi banyak hal yang menurut gua lu jatuhnya kayak kurang worth it gitu. Nah, itu kalau lu pilih si Poco. Tebak nih Poco apa? Poco apa? Coba tulis di kolom, ada yang tahu. Jadi intinya gini, lu nggak bisa justifikasi kalau wah iPhone udah kalah nih, mendingan beli Android. Enggak, Android juga banyak yang beli. Makanya gue lebih menyarankan lu kalau emang lu butuh buat video recording, lu ambil aja yang mantan flagship ya. Ambil yang mantan flagship kalau kalian butuh buat perekaman video yang bagus ya. Tapi kalau kalian butuh buat jepretan ya yowes lah. Lu beli HP baru juga udah pada bagus-bagus juga hasil jepretannya karena cuma permainan dari software aja. Nah sekarang kalau kita mengerucut untuk iPhone, mending iPhone harga 3 jutaan atau mantan flagship harga 3 jutaan. Ini udah makin mengerucut lagi nih. Gue lebih nobatin lu beli iPhone harga 3 jutaan. Contoh kayak iPhone SE 2020. Tapi baterai kecil dibandingkan Android harga 3 jutaan buat rekam video ya. Tapi kalau mau aman pakai iPhone, baterai awet, nggak boros, lumayan kenceng, masih oke buat ngedit dan lain-lain, lu harus spend duit memang harus di atas 10 juta menurut gue. Karena gue pakai iPhone 14 Pro Max pun dan 15 Pro itu ada limitnya loh. Gue ngedit tuh bisa panas dan kadang nge-lag juga gitu. Jadi semua handphone itu kalau lu mau yang serba-serba bisa ya ambil handphone yang paling-paling barunya gitu. Tapi di bawah itu ya kalian harus sadar diri, contoh kayak iPhone SE dapat kualitas video yang bagus ya disunat dengan baterai yang kecil.